Anda kembali bersama kami. Kami coba tunjukkan hasil survei indikator politik spesifik mengenai penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Kami tunjukkan kepada Anda, pemberantasan korupsi terlebih dahulu, Mas Bawono. Mohon bantu kami untuk membaca hasil-hasil survei ini. Kita lihat kondisi pemberantasan korupsi menurut persepsi dari masyarakat saat ini. Kita sudah berada di titik mana sih? Oke, baik 32%, 1,8% bilang sangat baik, 27,6% sedang. Artinya apa, Mas Bawono? Ya memang seperti tadi saya sampaikan di awal bahwa evaluasi publik terhadap kondisi pemberantasan korupsi Indonesia hari ini itu cenderung berimbang ya. Artinya mereka yang menilai sangat baik dan baik, mereka yang menilai buruk dan sangat buruk itu relatif tidak jauh bedanya. Berada di tengah-tengah yang justru lebih banyak sedang ya. Artinya memang agenda pemberantasan korupsi hari ini itu perlu lebih keras lagi ya, perlu lebih keras lagi, perlu lebih digiatkan lagi. Kita lihat misalnya KPK selama ini lebih banyak disibukkan dengan internal di mereka sendiri, masalah di antar komisioner yang baru-baru ini mundur dan sidang etik dan sebagainya gitu ya. Nah, tapi di sisi lain kita lihat juga salah satu institusi penegakan hukum lain dalam hal ini Kejaksaan Agung dalam hal memproses menegakkan kasus minyak goreng yang sejak bulan Maret lalu mati, entah berapa hukuman berat itu luar biasa Jaksa Agung sekarang. Nah itu juga publik menantikan ujungnya ini seperti apa. Itu terungkap juga dalam survei kita ya. Artinya itu pemberantasan korupsi. Kalau penegakan hukum kami tunjukkan datanya untuk Anda supaya sekalian dibaca oleh coba dijelaskan oleh Mas Bawono. Nah ini penegakan hukum di Indonesia. Kita lihat angka-angkanya. Sudah sampai di titik mana kita saat ini? 44,1% mayoritas kalau kita lihat ya, kalau kita hitung dari sedang sampai sangat baik ya, Mas Bawono ya. Ya ini evaluasi terhadap pengarusi penegakan hukum secara secara general ya. Kalau tadi kan pemberantasan korupsi lebih kepada spesifik hal-hal yang pemberantasan korupsi. Nah ini penegakan hukum secara general kalau kita lihat memang kondisinya justru lebih baik ya. Ini bisa berbagai kasus di sini ya, penegakan hukum berbagai kasus. Lain dengan korupsi pemberantasan korupsi tadi. Misalnya dalam belakangan kita juga masih mendengar operasi tangkap tangan gitu ya, dan berbagai kasus yang belum terselesaikan di KPK itu yang menjadi perhatian publik, mempengaruhi persepsi publik bahwa kondisinya belum baik-baik amat gitu. Artinya berimbang antara yang menilai baik dan tidak baik. Sebelum saya minta Bang Noel dan Bang Laude untuk menyatakan komitmen dari masing-masing bakal capres yang dijagokan, saya mau minta pendapat Prof. Romli terlebih dahulu. Ini bidang Prof. Prof bisa memberikan insight kepada kami, ini pemberantasan korupsi tadi masih kecil, perlu di-up lagi, kemudian penegakan hukum sudah sangat baik, itu menurut persepsi masyarakat. Kalau dari pandangan akademik Prof sendiri seperti apa? Begini ya, saya kan mengamati undang-undangnya sejak tahun 71 terakhir 2001 ya, itu korupsi ini sudah kita perkuat dengan undang-undang pencucian uang ya, TPPU ya. Sebentar lagi kita akan melahirkan satu undang-undang perampasan aset yang belum digolkan oleh DPR sampai sekarang. Tapi yang perlu saya minta perhatian yang sangat, terutama dari Bappenas, bahwa pembangunan hukum itu tidak ada ukurannya. Keberhasilan, sukses pembangunan hukum itu tidak dapat diukur dari sisi kuantitas, melainkan juga kualitas. Dari proses pembentukan hukum, dari proses penegakan hukum. Nah, kalau kita lihat dari segi kualitas, ya kita lihat saja sekarang. Bagaimana outcome-nya, bukan output-nya, outcome-nya, dampaknya dari sistem hukum yang peradilan, sistem hukum yang kita bangun selama ini. Contoh, kalau kita memang tujuannya untuk memenjarakan orang demi kepastian, demi keadilan, ternyata juga manfaatnya nihil. Apa sebabnya? Kita lihat di penjara-penjara, di lapas, overkapasitas 200%. Lalu mau diapakan tuh 200%? Belum belanja negara untuk mereka. Berapa itu? 150.000 satu orang. Overkapasitas 200%. Banyak juga ya. Biaya negara kan meningkat. Nah kalau semuanya itu hukum diartikan dengan penjaraan, akibatnya kita akan yang namanya inflasi.
inflasi manusia dan juga biaya Baik, baik. yang sangat besar ya. Jadi Jadi perubahan paradigma ya Prof janganlah ya. selalu mengukur keberhasilan pembangunan hukum, penegakan hukum itu dari sisi kuantitas. Baik, baik, baik. Survei harus dilanjutkan dengan lebih dalam lagi. Sampai sejauh Ini mana itu pesan kepada Mas Bowono. kuantitas Ya. Baik, itu bisa membantu efisien, baik Prof. efisiensi dan manfaat ya. Baik. Itu aja dari saya. Baik, saya coba tanya singkat saja ke Bang Laude dan juga Bang Noel. Bang Laude, pertanyaannya adalah apa indikator apa di bidang hukum yang menurut Anda membuat seorang Anies Baswedan bisa menjadi pemimpin nasional 2024? Apa rekam jejaknya? Bang Noel? Halo? Ya, ya. Halo? Oke, Bang Noel sempat mendengar pertanyaan saya tadi? Kurang jelas, diulangi. Oke, saya ulangi Bang Noel. Pertanyaannya adalah spesifik di bidang penegakan hukum dan korupsi, pemberantasan korupsi. Apa rekam jejak Anies Baswedan yang menurut Anda ini bisa meyakinkan publik untuk memilihnya atau percaya bahwa seorang Anies Baswedan adalah bisa memimpin Indonesia di masa mendatang? Ya, dalam konteks penegakan hukum dan pemberantasan korupsi, senjata paling utama setelah draft konsideran hukumnya itu adalah sumber daya manusianya. Ya, sumber daya manusianya tentu harus mereka-mereka yang berintegritas. Ya. Dari pemimpin yang memilih pemimpin untuk menangani bidang itu, tentu harus pemimpin yang punya integritas juga. Anies Rashid Baswedan punya rekam jejak untuk itu. Sejak zaman mahasiswa, sejak zaman kuliah, beliau adalah orang yang sudah sangat tegas menyuarakan tentang keadilan, menyuarakan tentang keberpihakan pada masyarakat. Dan itu bisa diwujudkan, salah satunya adalah bagaimana keadilan, penegakan hukum bisa ditegakkan. Dalam konteks KPK misalkan, Mas Anies ini adalah salah satu anggota tim ad hoc waktu itu ketika KPK bermasalah. Kenapa beliau dipilih menjadi tim itu? Tentu karena integritasnya. Apa bisa kita ragukan dari seperti ini? Dalam banyak panitia-panitia ad hoc tentang di negara ini, Mas Anies banyak terlibat. Ya, tentu saja ini bisa tanda bukti. Kedua, dalam perkara hukum selama beliau memimpin ya, yang paling real itu kan disebut namanya misalkan di pengadilan di mana Mas Anies menyerempet ke dalam kasus itu kan gitu ya. Kalaupun banyak disebut itu lebih pada ya sebutannya di media sosial lah. Ganjar Pranowo. Kalau Mas Ganjar kan sudah teruji lah ya, banyak penyelesaian kasus sosial yang kita lihat bahwa Mas Ganjar hadir di tengah konflik dan apalagi itu berkaitan dengan konflik-konflik tanah. Kami punya keyakinan cukup besar terhadap Mas Ganjar bahwa Mas Ganjar sosok yang memiliki integritas soal penegakan hukum itu sendiri. Karena kita lihat salah satu kenapa Mas Ganjar dimusuhi di Jawa Tengah, salah satu Mas Ganjar tidak mau memberi proyek-proyek itu ke orang-orang yang merasa dekat dengan beliau. Itu salah satunya, itu indikatornya. Kedua, beliau juga tidak mau memberi yang namanya APBD itu ke sembarangan tempat. Karena beliau yakin kalau sembarangan tempat akan dikorup. Makanya beliau langsung kasih ke kepala daerah. Makanya ada revitalisasi 43 pasar, pembangunan bandara, lantas perbaikan juga bandara di Amatya di Semarang. Gitu. Jadi banyak hal-hal yang menurut pandangan kami sampai detik ini persoalan hukum itu tidak tersentuh di Mas Ganjar. Kenapa? Mas Ganjar sangat protektif persoalan itu. Dan Mas Ganjar tegas persoalan itu. Jadi kalau kita mau menegakkan hukum dan pemberantasan korupsi baik, pilihlah pemimpin yang bersih. Itu poin yang mau disampaikan para lawan. Waktu saya sedikit sekali Pak Kris, saya mohon untuk memberikan catatan terakhir untuk pemirsa kami, pemirsa TVRI untuk cerdas memilih siapa pemimpin nasional 2024. Pertama yang harus dipilih orang yang jangan terlalu bernafsu untuk menjadi pemimpin. Itu satu. Dua. Yang kedua bahwa hadirnya relawan sangat penting sekali dan saya kira relawan bisa lebih bagus lagi menjaga marwah untuk apa? Agar relawan tidak memikirkan apa yang diperoleh di dalam perjuangan ini. Pokoknya dia harus hanya memikirkan ini pemimpin yang saya yakin berjuang untuk bangsa negara. Bahwa nanti perjuangan itu menghasilkan sesuatu yang kemudian dia mendapatkan kedudukan dan tugas-tugas lain, itu oke. Tapi jangan sampai relawan punya pemikiran
mendukung ini sudah punya ada interest motivasi pribadi untuk kepentingan dan keuntungan dia. Ini pesan buat relawan-relawan. Ya. Baik, terima kasih Pak Kris, Mas Bawono, Bang Noel, Siap, Bang terima Laude. kasih. Kami berharap besok-besok bisa Siang. join di awal supaya bisa lebih banyak lagi kita ngobrol waktunya. Saya selalu untuk Insya Anda. Allah. Ya, saya selalu untuk Anda. Prof. Romli juga terima kasih sudah berkenan dan sabar betul untuk bisa membagi porsi antara politik hukum nih besar sekali, ternyata luas sekali poin-poin bahasan atau cakupan bahasan. Tapi semoga Anda tercerahkan. Sama-sama mari kita belajar untuk menjadi pemilih yang cerdas, memilih pemimpin nasional Indonesia yang tepat, yang mampu membawa kita semakin maju lagi. Saya Christian Grich, sampai jumpa.